Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Emma Wahyuningrum. Kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi keperawatan pada pertemuan ke-6 ini dengan topik hambatan dalam komunikasi terapeutik. Bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita akan mempelajari mengenai hambatan dalam komunikasi terapeutik. Sebagai pengantar, perlu kita bertanya semuanya, mengapa kita perlu mempelajari apa hambatan dalam komunikasi terapeutik? Tentunya kita harus menyadari bahwa komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar, tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ada saja hambatan yang terjadi sehingga komunikasi yang terjadi itu tidak berhasil. Tentunya, agar hambatan tersebut tidak terjadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, men-screening secara dini, apa saja sih hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, sehingga kita mampu mengatasi terlebih dahulu, yang mencegah terlebih dahulu, sehingga komunikasi tersebut nantinya harapannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita akan mempelajari ya apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi terapeutik. Ada 5 poin. Yang pertama disebut resistensi, kedua disebut transferensi, ketiga disebut counter transference, keempat disebut pelanggaran batas, dan terakhir pemberian hadiah. Jadi, Anda harus tahu, inilah beberapa poin-poin atau beberapa hambatan-hambatan dalam berkomunikasi terapeutik. Anda bisa mengetahui sejak awal, oh ini termasuk resistensi, ataukah termasuk transferensi, atau termasuk pemberian hadiah. Ya, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah resistensi. Apakah resistensi? Mengapa resistensi disebut sebagai salah satu hambatan dalam berkomunikasi terapeutik? Resistensi merupakan penolakan alamiah atau penghindaran verbalisasi. Ya. Jadi resistensi ini merupakan penolakan dari klien terhadap asuhan yang diberikan atau terhadap komunikasi yang diberikan oleh perawat. Nah, resistensi ini juga merupakan upaya klien untuk tetap tidak menyadari penyebab kecemasan dalam dirinya. Jadi pasien itu cemas, tetapi dia tidak mau berusaha untuk mengurangi kecemasannya. Dia tetap menolak, tetap memblocking terhadap kondisi dirinya, sehingga akan terjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Nah, resistensi ini biasanya terjadi pada tahap ketiga dalam komunikasi terapeutik. Kita mempelajari komunikasi tahap ketiga adalah pada fase kerja. Fase kerja kita sudah tahu bahwa fase kerja adalah fase yang banyak berisi proses-proses penyelesaian masalah. Ya, jadi resistensi ini merupakan upaya penolakan dari klien, biasanya terjadi pada fase kerja. Bisa dicontohkan misalnya, ada suatu kasus Tuan A datang ke rumah sakit, dia mengeluh pusing, kemudian dari hasil pemeriksaan mengalami tekanan darah tinggi yaitu 160/110 mm Hg. Dari hasil analisis perawat ternyata pasien tersebut tidak mengetahui apa itu hipertensi. Nah, dengan demikian, maka perawat memiliki strategi untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi yang berisi tentang pengertian hipertensi, sebab-sebab hipertensi, kemudian cara pencegahan hipertensi. Pada fase kerja, perawat memberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Tetapi pada saat proses fase kerja tersebut, pasien menolak ya secara verbal maupun secara nonverbal terhadap informasi yang diberikan oleh perawat. Ini adalah suatu bentuk resistensi. Resistensi tersebut bisa menghambat komunikasi terapeutik sehingga menghambat proses kesembuhan pasien. Apa saja bentuk-bentuk resistensi? Baik, kita pelajari satu persatu. Bentuk-bentuk resistensi. Satu adalah supresi dan represi informasi yang terkait. Jadi, pasien menekan atau mengekang informasi.
tidak mau menerima informasi yang diberikan oleh perawat. Yang kedua adalah intensifikasi gejala, adanya peningkatan gejala yang ditampakkan oleh klien. Yang ketiga, adanya evaluasi diri dari klien dan pandangan keputusasaan tentang masa depan. Jadi klien merasa putus asa terhadap masa depannya, baik diungkapkan secara verbal maupun tidak yang disampaikan kepada perawat. Kemudian berikutnya adalah dorongan untuk sehat dari pasien secara tiba-tiba, tetapi bersifat sementara, tidak secara konsisten ada keinginan dari klien tersebut untuk sehat. Kemudian bentuk resistensinya adalah hambatan intelektual. Pasien mengeblok, ya, tidak menerima informasi yang diberikan oleh perawat. Kemudian adanya perilaku mengamuk, ya, berperilaku tidak rasional. Ini juga merupakan hambatan, sebuah resistensi dari pasien menolak asuhan yang diberikan oleh perawat. Kemudian pembicaraan yang bersifat permukaan, terlalu datar, terlalu tidak mendalam apa yang disampaikan oleh pasien. Kemudian muak, ya, adanya verbal maupun nonverbal yang mengindikasikan adanya muak atau menolak terhadap normalitas asuhan yang diberikan oleh perawat. Jadi ada blocking, ada penolakan pada saat fase kerja. Inilah yang disebut resistensi. Resistensi ini bisa menghambat dalam proses kesembuhan pasien yang terjadi pada komunikasi terapeutik. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu transferensi. Apa itu transferensi? Transferensi merupakan salah satu hambatan dalam komunikasi terapeutik. Transferensi ini merupakan reaksi tidak sadar di mana pasien mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya karena ada terkait dengan tokoh di dalam kehidupannya pada masa lalu. Ya, jadi hambatan pada poin transferensi ini adalah pada sisi pasiennya, ya. Jadi saya ulangi, transferensi ini hambatannya terjadi pada sisi si pasien. Kenapa bisa terjadi hambatan? Karena ada pengalaman masa lalu dengan tokoh masa lalu pasien tersebut, ya. Nah, apa saja hambatannya? Hambatannya bisa berupa reaksi bermusuhan, memusuhi perawat, atau reaksi tergantung, sangat-sangat tergantung pada perawat tersebut. Nah, reaksi bermusuhan, reaksi bermusuhan dan reaksi tergantung tersebut karena dia punya pengalaman pada masa lalu dengan orang tertentu. Saya contohkan untuk reaksi transferen yang bermusuhan. Kita akan lebih jelas apabila melihat contoh pada slide berikut. Contoh bermusuhan, misalnya ada seorang pasien bernama Bungkus, di sini saya namakan Bungkus, usianya 15 tahun, adalah klien yang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Nah, tanpa sebab yang jelas, ternyata klien ini selalu marah-marah kepada perawat. Setelah dikaji, ternyata perawat ini mirip dengan mantan pacar si Bungkus, ya, yang pernah menyakiti hatinya pada masa lalu. Tentunya itu luka pada masa lalu membawa dampak pada masa sekarang, ya. Sehingga hal ini memberikan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya terkait dengan tokoh kehidupan yang lalu. Tentunya ini akan menghambat, ya, dalam proses komunikasi terapeutik karena pasien tersebut menolak, ya, atau memblocking, tidak mau berkomunikasi dengan perawat. Kemudian berikutnya contoh yang tergantung, ya, contoh transferensi yang tergantung. Contohnya adalah seorang klien, dia bernama Sinchan, usianya 18 tahun, dirawat oleh seorang perawat yang bernama Bidadari. Nah, perawat ini ternyata memiliki wajah dan suara yang mirip dengan ibunya, ya, sehingga setiap dalam tindakan keperawatan
yang harus dilakukan selalu meminta perawat bidadari yang melakukannya. Nah, mengapa ini bisa terjadi hambatan? Ya, karena tidak selalu bertemu dengan perawat bidadari di rumah sakit. Nah, karena tergantung, makanya akan menghambat dalam proses kesembuhan pasien. Ya, ini adalah dua contoh dari hambatan transference ya. Kata kuncinya adalah dari sisi si pasien. Jelas? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Hambatan yang ketiga adalah countertransference. Ya, jadi apa itu countertransference? Countertransferensi merupakan respon emosi spesifik atau respon emosional yang berlebihan dari perawat terhadap pasien yang tidak sesuai dengan intensi emosi seharusnya. Ya, jadi countertransferensi ini adalah transferensi yang diterapkan oleh perawat. Jadi seperti yang saya sampaikan pada slide berikutnya, kalau transferensi reaksi emosional dari sisi si pasien. Tetapi kalau countertransference adalah reaksi emosional yang berlebihan dari sisi si perawat. Ya, berbeda ya antara transference dan countertransference. Nah, apa saja reaksi countertransference? Reaksinya misalnya adalah reaksi yang mencintai atau perhatian yang tidak wajar. Kemudian reaksi bermusuhan atau membenci pasien. Kemudian reaksi yang sangat cemas, reaksi yang tidak respon ya. Reaksi yang tidak respon terhadap pasien. Tentunya ini pasti akan menghambat proses komunikasi terapeutik. Proses ini akan menghambat asuhan keperawatan pada pasien karena si perawatnya tersebut tidak secara natural, tidak memberikan asuhannya secara optimal. Ada beberapa bentuk dari countertransference, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menekan perasaan, ya. Jadi ada penekanan perasaan tidak terbuka dari si perawat tersebut selama atau setelah sesi. Kemudian berikutnya adalah kecerobohan dalam mengimplementasi kontrak, misalnya datang terlambat atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan bersama. Kemudian mengantuk selama sesi, tentunya ini akan membuat komunikasi terhambat ya, tidak optimal. Kemudian perasaan yang marah, tidak sabar karena ketidakinginan pasien untuk berubah. Kemudian dorongan atau ketergantungan pujian atau afeksi pasien. Jadi perawat akan bekerja apabila ada pujian dari pasien. Ini tentunya komunikasi yang tidak sehat ya. Kemudian berikutnya adalah berdebat dengan pasien atau kecenderungan untuk memaksa pasien sebelum dia siap. Kemudian mencoba untuk membantu pasien dalam segala hal yang tidak berhubungan dengan tujuan keperawatan yang telah diidentifikasi. Ya, jadi terlalu berlebihan, ya, tidak sesuai dengan asuhan yang seharusnya diterima oleh pasien. Kemudian adanya keterlibatan dengan pasien dalam tingkat personal atau sosial. Jadi sangat personal yang seharusnya tidak dilakukan, ya. Kemudian melamunkan atau memikirkan pasien, ini juga tidak betul ya, akan menghambat proses komunikasi terapeutik. Ini tidak natural atau tidak wajar karena tidak pada pakemnya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi sehingga tidak terjadi countertransference? Yaitu pertama ya, agar perawat tersebut tidak terjadi pada tahap countertransference. Yang pertama, mempunyai standar yang sama dengan harapan terhadap pasien ya. Jadi punya standar tidak berlebihan ya. Kemudian melatih hubungan terapeutik. Jadi perawat harus normal atau optimal dalam hubungan terapeutik. Kemudian menemukan sumber masalah diri. Jadi sebenarnya dia punya masalah apa sehingga pasien tersebut kok membenci atau sangat mencintai pasien. Nah, ini harus diketemukan sumbernya. Kemudian melatih kontrol diri ya, melatih kontrol diri sehingga dia tidak berlebihan membenci atau berlebihan perhatian terhadap pasien. Kemudian adanya pengawasan secara individu dari perawat tersebut. Jadi intinya harus kontrol diri ya. Jadi
Countertransferensi jika tidak mudah diatasi maka akan berdampak terhadap hubungan perawat dengan klien, sehingga perlu upaya ya atau keseriusan dari perawat tersebut untuk mengatasinya. Baik, jelas ya untuk countertransference. Jadi countertransference kata kuncinya adalah hambatan dari sisi si perawatnya. Berikutnya adalah hambatan yang bisa menghambat terjadinya komunikasi terapeutik adanya yaitu pelanggaran batas ya. Jadi pelanggaran batas ini terjadi ketika perawat melampaui batasan dalam melakukan hubungan terapeutik dan membina hubungan baik sosial, ekonomi atau personal dengan pasien. Apa saja macam-macam pelanggaran batas? Pertama adalah batas peran ya. Jadi perawat tidak menempatkan diri perannya sebagai perawat yang memberikan asuhan atau perawat perannya sangat sedikit dalam memberikan asuhan kepada pasiennya. Ini tentunya akan menghambat kesembuhan pasien. Kemudian batas waktu. Bisa jadi waktunya yang sangat berlebihan atau waktunya yang sangat sedikit. Kalau waktunya sedikit tentunya pasien akan kurang ya dalam mendapatkan asuhan sehingga dia proses kesembuhannya akan menjadi terhambat. Kemudian batas tempat. Nah, untuk komunikasi terapeutik tentunya tempat yang tepat adalah di fasilitas kesehatan. Tidak bisa dilakukan di luar fasilitas kesehatan ya. Kemudian batas uang. Maksudnya di sini adalah uang bisa sangat banyak atau sangat sedikit. Misalnya contoh, ada seorang pasien dengan kondisi ekonomi yang rendah datang ke seorang perawat ingin mendapatkan pengobatan, tetapi pasien tersebut mendapatkan patokan biaya yang tinggi. Tentunya ini akan menjadi sebuah pelanggaran batas ya. Kemudian batas pemberian hadiah dan pelayanan. Batas bahasa di sini tentunya bahasa yang disampaikan oleh perawat harus dipahami oleh si pasien ya. Kemudian batas pengungkapan diri secara personal, batas kontak fisik. Jadi seorang perawat harus mampu menjaga kontak fisik dengan pasien, tidak berlebihan sehingga akan menimbulkan persepsi yang berbeda dari si pasien tersebut. Contoh-contoh melanggar batasan yang mungkin terjadi adalah pasien mengajak perawat makan siang atau makan malam di luar. Kemudian hubungan profesional berubah menjadi hubungan sosial. Perawat secara teratur memberikan informasi personalnya ya. Jadi informasi dirinya kepada pasien ini juga tidak betul ya. Kemudian pasien mengenalkan perawat kepada anggota keluarganya seperti anaknya untuk tujuan sosial. Kemudian perawat menerima hadiah dari bisnis pasien. Perawat setuju menemui pasien untuk terapi di luar tatanan yang biasanya tanpa alasan yang terapeutik. Perawat menghadiri acara-acara sosial pasien. Pasien memberikan hadiah yang mahal kepada perawat. Perawat secara rutin memeluk atau memegang pasien. Perawat menjalankan bisnis atau membeli barang dari pasien. Ini tidak wajar, melanggar batas sehingga akan menghambat proses kesembuhan pasien, menghambat terjadinya komunikasi terapeutik. Ada upaya untuk mencegah menghindari terjadinya pelanggaran batas. Yang pertama adalah membuat kesepakatan tentang interaksi yang akan dilakukan ya, jadi agar sesuai batasnya. Kemudian fokus pada tujuannya, fokus pada interaksinya dan mengingatkan kontrak dan tujuan interaksi. Kemudian hambatan berikutnya dalam komunikasi terapeutik adalah pemberian hadiah. Jadi pemberian hadiah merupakan masalah yang kontroversial ya. Jadi kontroversi dalam keperawatan. Di satu sisi ya, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa pemberian hadiah dapat membantu mencapai tujuan terapeutik. Tapi di pihak lain ada yang mengatakan bahwa pemberian hadiah itu bisa merusak hubungan terapeutik. Nah, respon perawat terhadap pemberian hadiah tergantung pada situasi dan konteks. Apabila pada masa orientasi dapat merusak hubungan tentunya karena ini pada tahap awal. Pada terminasi
bisa menimbulkan perasaan bersalah ya. Mungkin karena terminasinya sebenarnya harus diakhiri sehingga ditunda proses terminasinya atau merubah hubungan menjadi hubungan sosial. Nah, bagaimana sebenarnya dengan proses pemberian hadiah, apakah diberikan atau diterima atau tidak? Ini masih menjadi kontroversi. Ya, sepanjang proses komunikasi terapeutiknya sudah selesai, menurut saya sah-sah saja. Tetapi kalau masih dalam proses komunikasi terapeutik, itu lebih baik dihindari. Baik, apa saja cara mengatasi hambatan komunikasi terapeutik ya? Perawat harus siap mengungkapkan perasaan emosional yang sangat kuat dalam konteks hubungan perawat pasien agar lebih fokus dan objektif. Kemudian perawat harus mempunyai pengetahuan tentang apa saja hambatan terapeutik dan mengenali perilaku yang menunjukkan adanya hambatan tersebut. Perlu dikaji juga perilaku baik pasien ya, apakah condong pada reaksi resisten dan transferensi atau perawat pada reaksi counter transferensi dan pelanggaran batas. Nah, ada 4 cara untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah pendekatan terpusat pada penerima, ya, berempati terhadap pasien. Yang kedua adalah komunikasi harus bersifat terbuka, terus terang, dan jujur. Ketiga, melakukan komunikasi dengan etis. Dengan etis di sini artinya adalah relevan, benar, ya, dalam segala segi dan tidak memberdayakan dengan cara apapun. Kemudian berikutnya adalah 4, pesan yang disampaikan harus efektif dan efisien. Maksudnya adalah sifat pesan tersebut adalah padat dan tidak memiliki pengertian yang ambigu, mendua atau membingungkan. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk macam-macam hambatan dan cara mengatasinya. Di sini pada slide ini adalah latihan yang terkait dengan topik yang kita bahas hari ini ya. Nah, latihan-latihan ini silakan nanti Anda kerjakan ya, kemudian nanti Anda selesaikan. Baik, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.